Malaysia juga bela STY supaya tidak mundur, guys. Ayo kita simak video terkini ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, kepada yang baru ketemu channel ini, baru nonton ke channel ini, baru bergabung ya, saya mendoakan kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa bidang yang kalian usahakan guys. Oke, insya Allah pada hari ini satu lagi video yang akan kita react, yaitu terkait dengan beberapa berita terkini tentang STY, juga tentang sepak bola yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan ada media Malaysia yang mengatakan supaya STY ini harus stay, harus kekal di timnas Indonesia karena banyak lagi kejohanan besar yang akan ditempuhi oleh timnas dalam jangka waktu terdekat, terutama bulan Maret ini Piala Asia 2023 dan juga bulan Mei Piala Dunia U20. Jadi STY ini mempunyai satu pengalaman yang telah membimbing dan juga meningkatkan sepak bola di Indonesia. Jadi harus kenapa STY itu ditamatkan kontraknya. Tetapi apapun sebenarnya STY masih kekal dengan Indonesia guys. Dengan banyaknya pemain-pemain yang telah dibawa bakat-bakatnya oleh di bawah asuhan STY itu, ini menjadikan Sinteyong ini satu pelatih yang saya anggap pelatih yang sangat-sangat bernilai dan berharga. Amat rugi jika dilepaskannya. Oke, kita simak dulu video ini guys daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen. Judulnya ialah Malaysia bela STY tak mundur. Luis Milla buka suara 2 exco PSSI berulah. Final AFF penuh keluhan. Oke guys, tanpa berlama-lama, kita simak dulu video ini sampai selesai. Ayo. PSSI ingin Sintayong mundur. Media Malaysia bela Sintayong. Sadil Ramdhani beri kode gabung Persib Bandung. Simak video Sadil nih guys, sebenarnya dia masih lagi Sintayong. Ini kan? Sadil Ramdhani. Sebenarnya dia masih lagi mengikat kontrak, menyambung kontraknya ya dengan nih Sabah FC nih. Masih lagi sebenarnya. Jadi dia bagi tahu sini beri apa? Kode gabung Persib Bandung. Gabung Simak Persib video Bandung. selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Garuda Space. Sadil masih kekal di Sabah guys. Sabah FC. Pemain keturunan Sandy Walsh segera mendapatkan debutnya bersama timnas Indonesia. Sandy Walsh berpotensi untuk menjalani laga perdana di FIFA Matchday Maret mendatang. Ditanya mengenai alasan ingin membela tim merah putih, Sandy mengaku teringat pesan sang kakek tentang keadaan sepak bola di Indonesia. Karena hal itulah dia memutuskan untuk membela skuad Garuda. Adapun kakek dan nenek Sandy Walsh berasal dari Surabaya dan Purworejo. Oh, Surabaya. Tidak sabar sudah guys, Sandy Walsh main dengan timnas Indonesia ini. Sebab nanti di FIFA Matchday, yaitu Piala Asia itu pasti dia akan muncul di situ. Oke. Kapten timnas U16 Indonesia Iqbal Gwijangga mendapatkan beasiswa Puskas Academy di Budapest, Hungaria. Ke Hungaria ya. Wonderkid Barito Putra itu nantinya akan menjalani latihan mulai Januari hingga Juli mendatang. Beasiswa yang didapat Iqbal itu merupakan kerjasama antara PSSI dengan Puskas Academy. Tengok betapa bagusnya Puan Bule menyediakan kemudahan, memberi beasiswa kepada pemain-pemain yang berbakat main di luar kan. Tuh. Selain Iqbal, ada juga nama penggawa Persib Bandung U16, Eriko Sulastiano. Direktur Puskas Academy Dasko Liskay menjelaskan ini merupakan kali perdana Puskas Academy menerima murid dari luar Hungaria. Iqbal dan Eriko akan dicoba kembangkan oleh akademi asal negara Eropa tersebut. PSSI telah menggelar rapat komite eksekutif atau Exco di kantor PSSI di GBK Arena pada Kamis kemarin. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan dihadiri oleh seluruh anggota Exco. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan hasil rapat tersebut. Di antaranya ialah Liga 2 2022-2023 dihentikan. Membentuk operator Liga 2 sendiri ke depannya. Liga 1 2022-2023 tanpa promosi dan degradasi.
Wakil Indonesia di AFC Cup ditentukan lewat playoff serta Liga 3 2022-2023 dihentikan. Wih, kalau dihentikan makinlah pemain banyak rehat kan guys. Macam mana tuh ya? Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 membuat Sintayong jadi perbincangan hangat di kalangan exco PSSI. Dua anggota exco PSSI ingin Sintayong mundur. Wih, sayang nih kalau Komite Eksekutif PSSI, mundur, Juni Rahman sayang mengatakan Sintayong harus mundur. Anggota exco PSSI lainnya, Haruna Sumitra, menolak berkomentar banyak. Namun kepada wartawan, Haruna Sumitra mengatakan para pemuja STY waktu dan tempat dipersilakan. Haruna Sumitra menjadi salah satu exco yang telah lama menginginkan Sintayong mundur dari jabatannya. Sekjen PSSI Yunus Nusi menanggapi nasib jabatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Yunus Nusi menjelaskan Sintayong akan Dirtek tuh guys, apa Dirtek? Nasib Sintayong menunggu hasil Dirtek ya, apa Dirtek? Jalani rapat evaluasi terlebih dahulu yang ditangani langsung oleh Dirtek PSSI Indra Syafri. Yunus Nusi belum bisa memberikan jawaban pasti terkait kemungkinan Sintayong menetap atau tidak bersama timnas Indonesia. Menarik untuk menantikan kelanjutan dari kabar tersebut. Terlepas dari itu, timnas Indonesia akan menjalani sejumlah turnamen penting pada tahun ini. Media Malaysia makan bola. Media Malaysia bela Sintayong guys. Turut menanggapi seruan netizen Indonesia yang menginginkan Sintayong mundur dari jabatannya. Makan bola sedikit banyak membela Sintayong agar tetap menjabat sebagai. Kenapa Sintayong tidak akan dipecat selaku juru latih utama Indonesia? Follow pelatih kepala timnas Indonesia. Kegagalan di Piala AFF 2022 dinilai tidak bisa serta-merta menjadi tolak ukur utama. Media Malaysia tersebut menyarankan kepada para pecinta sepak bola Indonesia agar lebih sadar. Pasalnya Sintayong masih memiliki tugas besar buat timnas Indonesia tahun ini. Tugas besar lagi guys. Keputusan PSSI untuk menghentikan kompetisi Liga 2 2022-2023 serta tidak adanya degradasi dari BRI Liga 1 musim ini membuat geram sejumlah pihak. Salah satunya diungkapkan oleh mantan punggawa timnas Indonesia di Piala AFF 2010, Zulkifli Syukur. Lewat unggahan akun Instastory akun Instagram miliknya, ex-PSM Makassar itu sindir soal kemunduran sepak bola nasional. Kekecewaan juga disampaikan oleh mantan bek timnas Indonesia lainnya, yakni Hamka Hamzah. Hamka yang saat ini bermain di klub Liga 2 FC Bekasi City singgung soal klub yang menginginkan adanya kompetisi dihentikan seperti penjelasan pihak PSSI. Kenapa dihentikan guys? Ini alasannya. Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan setidaknya ada 3 faktor yang membuat Liga 2 dihentikan. Poin pertama ialah soal usulan dari sejumlah klub peserta Liga 2. Poin kedua soal rekomendasi tim transformasi sepak bola Indonesia terkait sarana dan prasarana. Sedangkan di poin ketiga terkait Perpol nomor 10 tahun 2022 mengamanatkan proses perizinan yang baru dengan memperhatikan periode waktu pemberitahuan, pengajuan rekomendasi dan izin hingga bantuan pengamanan. Ini juga Direktur Media PSSI Eko Rahmawanto mengatakan perwakilan FIFA dan AFC akan hadir dalam Kongres Biasa PSSI yang digelar di Hotel Sultan Senayan, Jakarta pada Minggu 15 Januari mendatang. Eko Rahmawanto menyebut kedatangan wakil FIFA dan AFC akan membahas perihal Piala Dunia U20 2023. Selain itu, Kongres tersebut akan menetapkan komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Nantinya 2 komite ini yang akan menjaring para bakal calon ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif atau exco. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan ada 10 nama yang sudah masuk ke PSSI untuk mengisi bakal calon komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Hanya saja Yunus tidak bisa menjelaskan siapa saja calon tersebut. Raffi Ahmad tolak jadi exco PSSI. Sementara FC Raffi Ahmad mengaku tidak ingin menjadi calon anggota komite eksekutif atau exco PSSI dalam Kongres luar biasa pada Februari mendatang. Raffi mengatakan masih punya banyak kesibukan di luar sepak bola. Artis papan atas di Indonesia itu merasa belum pantas menjalankan amanah pemilik suara PSSI. Ini barulah gentleman guys. Dia belum lagi rasa ada kelayakan itu, jadi dia terus bagi tahu tidak lagi ingin
masuk ke PSSI ini kan. KLB PSSI yang akan segera berlangsung, Raffi berharap berjalan dengan baik. Semua kasta kompetisi diharapkan bisa berjalan dengan baik demi hasil yang optimal bagi timnas Indonesia. Pelatih timnas Thailand menyebut rumput Stadion Maidin sudah tidak hijau lagi jelang laga final leg pertama Piala AFF 2022. Hal itu lantaran Paul King pernah menjajal saat SEA Games 2021 silam, di mana rumput terlihat hijau tidak seperti sekarang. Hal yang sama juga dilontarkan oleh Sintayong beberapa waktu yang lalu. Namun pelatih berdarah Jerman Brasil itu tidak begitu mempermasalahkan kondisi rumput tersebut. Paul King lebih mementingkan kondisi lapangan masih cukup layak digunakan untuk sebuah pertandingan. Thailand guys, seri 2-2 final tadi dengan Vietnam. Tapi hampir-hampir Thailand menang 2-1. Tapi akhirnya di menit yang ke-87 lah begitu, Vietnam gol lagi 2-2 lah. Mengumumkan untuk menjajal Piala AFF Asia Barat melalui Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT. Mereka akan ambil bagian di WAFF Championship 2022 atau Piala AFF-nya Asia Barat. Hal ini diungkapkan melalui salah satu akun Twitter @ASEANBall. Demi keseriusannya tersebut, FAT juga berencana akan mengatur ulang jadwal Liga Thailand agar tidak berbenturan dengan adanya Piala AFF Asia Barat. Nah, pelatih Malaysia Kim Pan-gon merencanakan untuk merombak tim Harimau Malaya setelah Piala AFF 2022 berakhir. Hal itu diungkapkan usai tersingkir di babak semifinal. Kim Pan-gon lagipun itu Malaysia yang pemain-pemain baru, jadi dia ngambil sesuai rombak. Dia akan ambil pemain-pemain berpengalaman untuk Piala Asia nanti sebenarnya. Aku akan mengevaluasi pemain secara menyeluruh. Apa yang dilakukan Kim Pan-gon ini tentu untuk mempersiapkan tim Malaysia yang lebih baik. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu bakal memimpin Harimau Malaya untuk Piala Asia 2023 mendatang. Nah, tuh. Sadil Ramdhani. Indonesia Sadil Ramdhani mengumbar sinyal gabung ke Persib Bandung melalui Instagram. Sebenarnya Sadil Ramdhani nih guys, dia sudah sah nih di Sabah FC, dia sambung kontraknya. Jadi dia bukan lagi di Persib Bandung, sah di Sabah FC ya. Pribadinya, Sadil Ramdhani mengomentari postingan akun Instagram pelatih Luis Milla. Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan bahwa Luis Milla sebagai pelatihnya. Sontak komentar tersebut terus mengundang beragam respon dari netizen, terutama supporter Persib Bandung. Bobotoh pun curiga bahwa Sadil Ramdhani memberi kode akan merapat ke klub yang bermarkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut. Mungkin itu pelatih Persib Bandung Luis Milla terpukau dengan panasnya pertandingan antara Maung Bandung versus Persija Jakarta yang disebut-sebut sebagai El Clasico Indonesia. Pada laga tersebut Persib berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Persija. Luis Milla mengatakan rasa kebahagiaannya meraih kemenangan dalam dua laga itu memang berbeda. Pelatih yang pernah membela Barcelona dan Real Madrid itu mengaku lega Persib kontra Persija memiliki kesamaan dengan El Clasico Spanyol, yakni tensi di dalam dan di luar lapangan. Mantap. Menang 1-0 guys, Persib ke atas Persija itu. Sekian dulu Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke, terima kasih. Oke guys, itu berita-berita yang terkini. Nah, jadi terkait dengan Sintayong juga saya ingin memberi sedikit ulasannya. Sintayong, sebenarnya Sintayong itu tidak ada kesalahan apapun, walaupun dia ada kebertanggungjawaban karena menargetkan Indonesia itu juara di Piala AFF, tapi tidak sampai juara. Tetapi dia telah menghasilkan dan membentuk timnas ini dengan pemain-pemain yang terbaik, dengan pemain-pemain muda yang dia gilap begitu baik sekali. Banyak yang pemain-pemain menimba pengalaman di luar bermain di Eropa, itu hasil daripada didikan Sintayong, disiplin pemain itu. Dan yang paling pentingnya, selama Sintayong mengemudi Indonesia ini, telah banyak kali kemenangan sebenarnya. Daripada 29 pertandingan, 16 kemenangan, 7 kali imbang, dan 6 kali kalah. Cuma
Sinteyong tidak memiliki kejuaraan. Itu saja bedanya guys. Tetapi kemenangan itu sangat banyak dan dia telah menaikkan ranking timnas Indonesia itu daripada 159 kepada 151. Begitu jauh sekali ya ranking itu. Sinteyong dapat meningkatkan lagi untuk timnas Indonesia ini, dan harus dia masih kekal lah kan guys di Indonesia. Kalau saya bersetuju untuk dia masih kekal memimpin Indonesia gitu. Terkait juga dengan beberapa lagi lah, Thailand tadi dengan Malaysia, tadi Malaysia harus ada rombakan. Thailand juga mengomentari terkait dengan lapangan di Vietnam. Apapun kita dukung semua untuk kebaikan sepak bola di Asia Tenggara ini guys, untuk berkembang lebih maju, dan juga challenge kepada squad-squad di luar, terutamanya di Timur Tengah, di Eropa. Nah, jadi apa yang terbaik untuk timnas Indonesia dan juga PSSI itu yang sebaiknya. Macam tadi Iwan Bule, dia juga memberi beasiswa ya, PSSI memberi beasiswa kepada pemain muda untuk berkarir di Hungary, untuk menimba pengalaman ya di sana. Jadi mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan, pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.